Nah, supaya gampang orang nyebutnya emisi karbon. Terus kita ukurnya tuh gimana? Setara ton karbon dioksida. Let's go! Halo teman belia, aku Sade, MC kalian untuk show kami yang berbicara tentang emisi, lingkungan, dan alam. Nah, grab your popcorn everybody, karena hari ini kita akan diskusi bersama Kanggi dari Madani. Hai! Halo, Sade. Halo. How are you? Udah makan belum? Grogi. Grogi. Oke, tapi sehat ya? Sehat. Oke. Nah, Kanggi, hari ini kita temanya adalah emisi karbon dan bursa karbon. Aku akan ngaku nih, sebagai remaja aku mungkin bukan yang paling mengerti soal ini, karena kan ini bukan topik yang pertama diajarin kalau tentang climate change atau apa gitu ya kan. Nah, mulai aja ya. Menurut Kak Anggi, emisi karbon itu apa sih? Tapi kamu udah tahu climate change kan sebagai Oh ya, udah. Just roll with it. Iya, nah, aku seneng karena ditanya emisi karbon. Jadi kadang-kadang kita like we go about our days, driving, shopping, makan, segala macam, nonton, tapi kita nggak sadar bahwa itu mengeluarkan jejak karbon. Nah, apa sih itu? Misalnya kita pakai bensin, naik mobil, kita mengeluarkan emisi gas rumah kaca. Tuh, kamu tahu nggak emisi gas rumah kaca? Ya, diajarin. Nah, emisi gas rumah kaca yang bikin bumi panas, kayak rumah kaca yang pertanian itu. Nah, supaya gampang orang nyebutnya emisi karbon. Nah, itu padahal banyak, nggak cuma karbon dioksida, CO2, it's the main greenhouse gases, tapi ada juga metan. Jadi kalau kita buang sampah makanan, suka nyisain makanan mungkin dibuang and then dibakar. Nah, itu ngelepasin gas rumah kaca juga, ngelepasin karbon. Kita bikin like my jeans, my blazers dan segala macam, itu juga dalam produksinya menghasilkan karbon. Semuanya yang kita konsumsi itu menghasilkan gas rumah kaca. Bahkan kalau main ChatGPT atau ke email pakai listrik, anything with electricity, itu kita mengeluarkan gas rumah kaca. Nah, kita bilangnya emisi karbon. Emisi itu kayak we release it to the atmosphere. Oke. Jadi it literally tindakan kita dalam rutinitas setiap harinya, itu ada konsekuensinya terhadap planet yang kita tinggalin sekarang. Karena itu mengeluarkan karbon. Literally like that. Ya, itu kayak gas yang kalau misalnya kita bisa lihat tuh kayaknya kita bakal shock deh. Soalnya kalau kita naik pesawat terbang, terus kita kan nggak ngeliat apa-apa, asik aja. Tapi kalau misalnya itu warnanya ungu, and then the sky will be purple dan lain-lain. Nah, itu gas, gas rumah kaca. Jadi sayangnya kita nggak bisa ngelihat itu dan kita nggak bisa ngebauin. Jadi kayaknya kita complacent gitu ya. Nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Soalnya kan kayak kelihatannya nggak ada tuh, invisible tuh gitu ya kan. So jadinya ini bikin aku curious deh. Terus karena kita tahu gas rumah kaca ini harmful ya, ya pasti kan, karena mereka they trap heat di bumi ini. Terus kita ukurnya tuh gimana? Dan kita taunya kita tuh keluarin gas rumah kaca yang sedikit mungkin tuh gimana caranya. Nah, mungkin supaya jawabnya lebih gampang, mungkin aku punya satu pertanyaan dulu nih ya. Jadi mereka nih punya pengukuran nggak sih, kayak kan biasanya kalau menggaris gitu kan 1 cm gitu ya. Kalau gas kayak gini tuh apa sih? Nah, karena gas rumah kaca itu kan banyak ya. Tadi ada metan, nitrous oxide, ada CO2. Diukurnya itu biar bisa gampang, jadi kita nyebutnya setara ton karbon dioksida. Jadi kayak ton CO2 equivalent, itu yang biasa di satuan pengukuran. Nah, aku tuh sebenarnya nggak tahu cara kayak ngukur orang Indonesia sehari-hari, misalnya dari sini berapa ton gitu kan ya. Karena ternyata emisi gas rumah kaca per kapita Indonesia tuh
sebenarnya masih kecil, tapi karena Indonesia orangnya bejibun, sebagai negara kita gede. Nah, tapi kalau misalnya rata-rata orang Amerika ya, satu tahunnya itu mereka ngeluarin sekitar 16 ton CO2 equivalent. Itu average American, tapi mereka one of the highest of course. Jadi jangan dibandingin sama Indonesia. Nah, 16 ton setahun. Dan kalau misalnya mereka driving up dari New York ke Las Vegas pakai mobil standar Amerika yang gede gitu ya, bukan maaf sebut merek. Nah, mereka itu akan mengeluarkan 1 ton. So can you imagine, jadi New York ke Las Vegas 1 ton? I just learned that. Makanya, tapi aku nggak bisa ngebayangin kalau di Indonesia karena kan beda. Beda Kita mungkin dari mana ke Jakarta, Bali apa gimana? Enggak juga, itu jauh lebih. It's not the same scale. Tapi intinya kalau Indonesia tuh katanya rata-rata per kapitanya setahun dari energi itu cuma 2 ton. Tapi sayangnya Indonesia emisi gas rumah kacanya banyaknya bukan dari driving cars atau industri, tapi hutan kita rusak, ditebang, terus lahan-lahan gambut kita yang menyimpan banyak karbon tuh dibakar. Nah, jadi banyaknya lebih dari land use dan kehutanan gitu. Tapi itu jadi ton CO2 equivalent itu yang jadi satuannya si emisi gas rumah kaca ini. Interesting. Jadi my neck is cold. You're cold? Enggak apa-apa. Kamu ngebayangin dia berapa ton ya kira-kira aku tahun ini? Jadi kan, oh my god. Satu baju baru itu, kalau kita beli satu baju baru ya, itu kayak kita nambah berapa ratus mobil setahun di jalan. So I learned. I'm kind of guilting you. And I just want to emphasize bahwa sebenarnya gas rumah kaca itu nggak harmful in itself, tapi at the current level that we are producing it, it's harmful for everyone, for the earth. Karena kan ada batas aman, di mana si gas rumah kaca itu bisa sana pergi ke atmosfer dan diem di situ bikin selimut. Itu batas amannya itu 350 part per million, jadi 350 ppm. Itu bikin kita bumi itu anget. Nah gitu ya, kayak kita nggak akan bisa hidup kalau nggak ada gas rumah kaca di atmosfer. Kita akan ice age, kita nggak akan tumbuhan, nggak akan bisa hidup, beku lah kita. Nah tapi that safe level has been breached ages ago. Sekarang kayaknya udah 400 something berapa, dan kita terus naik gitu. Collectively as human being semua ya, collectively sebumi. Nah jadinya tuh kayak makanya dibilang bahwa sekarang tuh mengeluarkan emisi karbon itu bahaya, terlalu banyak emisi karbon bahaya. Tapi aku juga pengen nekenin kalau nggak semua orang ngeluarin itu dalam jumlah sama. We are not Taylor Swift yang pakai jet gitu. Masih pakai nggak, maksudnya kayak ada households, individuals, mungkin kalau kalian familiar sama the 1% gitu, billionaires yang ngeluarinnya tuh disproportionately high, kayak mereka tuh kayak di atas sana ngeluarinnya, dan itu sedangkan dampaknya tuh kayak kita, karhutlah, banjir. Ini Priscilla tuh ke minimarket naik kuda. Itu bagus. Itu pantas dicatat. Jadi ada aspek ketimpangan yang gede banget gitu, kayak itu sebenarnya nggak perlu banget sih kamu bolak-balik pakai private jet gitu. Oke. Nggak perlu banget kamu tiap hari makan daging, iya gitu perlu banget. Emang kamu nggak makan daging mati gitu. Ada aspek ketimpangan yang sangat besar, baik antar negara, kayak misalnya negara-negara yang mau tenggelam tuh kayak Barbados, small island nations kayak gitu ya, Vanuatu. Ya mereka kalau misalnya negara-negara maju Amerika Serikat kayak gitu tetap emitting, ya mereka tenggelam duluan gitu. It's like a death sentence for them. Jadi beneran, I just want to emphasize that inequality that exists in this carbon discourse. Got it. Jadi sebenarnya emisi karbon tuh bahkan kalau kamu yang keluarin belum tentu yang kena dampak tuh kamu duluan. Jadi it's like sebenarnya ada karmanya ujung-ujungnya, tapi ini we're in this planet all together gitu kan. Itu yang penting kan sebenarnya, yang harus di highlight tuh itu. Benar. Itu adalah mereka yang
dari revolusi industri tahun 1850-an itu, pas ada mesin uap dan lain-lain, pakai coal, pakai oil and gas, burning all the fossil fuels, dan akhirnya kita bilang itu kayak they are yang menenggelamkan kapal. Tapi ada juga kayak negara-negara yang nggak ngelakuin apa-apa, masih nggak terindustrialisasi, nggak mempolusi, nggak ngotorin, dan mereka kayak saking kurusnya kena angin aja udah kalau kata bahasa Sunda mah ketebak angin udah langsung jatuh ke laut, ya kan? Mereka tanggung jawabnya nggak boleh sama dong, dosanya tuh beda. Tapi kalau nggak semuanya diet, ya kapal itu karam. So I just agree with you that bahwa perspektif sekarang itu emang kita ada di kapal yang sama, tapi tanggung jawab untuk nanganinnya itu tetap ada di yang ngerusak duluan, gitu, dan ngerusak paling besar. Enggak, jadi sekarang kalau dibayangin jadinya aduh kasihan juga ya. Have you ever felt anxious, kayak kan aku sering dengar dari Gen Z itu, waduh ini kayak aku nggak mau nikah, aku nggak mau aku kayak aku udah itu aduh, itu udah pikiran kayak basic banget, kayak kalau di kalangan aku ya itu kita udah tahu betul kalau misalnya kita udah ngelahirin di masa depan, udah punya anak masa depan, kan aduh buat kita aja udah susah ya, di masa depan pasti ada climate change. Kita udah nggak tahu lagi di masa depan global temperature bakal berapa. Jadi kalau misalnya beneran sampai 2 Celsius derajat itu, I think it will be harder for all of us sebagai the adults. Tapi kalau kita udah ngelahirin anak, aduh. Exactly. Iya. Anakku sekarang 8 tahun dan jadi itu menarik karena kalau aku hitung umur aku insya Allah udah mati ya. Pas kita hitting batas yang katanya 1,5 derajat itu nggak boleh kita lewatin naiknya. Sekarang kita udah naik 1,2. By the end of the century, jadi tahun 2100, kenaikan suhu bumi itu nggak boleh lebih dari 1,5 derajat. To have a chance to recover from the worst effects, to have a chance to survive, to have a chance to adapt. Dengan berkurangnya makanan, naiknya air laut, kebakaran di mana-mana, hutan tiba-tiba mati sendiri, kepunahan biodiversity, kepunahan diversity berarti kepunahan kopi, gandum, makanan-makanan ya kan? It's going to be so hard for my child. We live in that. Jadi kalau 2100 kayaknya anak aku tuh 70 tahun kalau masih hidup. Kalau aku punya cucu aku tuh kayaknya bakal ngalamin. Kalau dari laporan, jadi ada badan antar pemerintah, badan ahli gitu, scientific panel namanya IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Mereka tuh bilang kalau misalnya waktu yang kita punya itu untuk to survive itu bisa dibagi-bagi kayak gini. 2050 secara global kita tuh emisi global tuh harus net zero. Jadi yang kita keluarin kita serap lagi dengan jumlah yang sama. Nah, tapi 2000 terus kemudian kita harus bukan lagi net zero, kita harus negatif emissionnya. Yang kita keluarin lebih dikit dari yang kita serap. 2100 itu kita harus udah kayak kita tuh kayak sekarang naiknya udah mau 1,5 ya. Nanti 2030 kayaknya udah overshoot 1,5, terus kayak kita turun lagi gitu. Jadi masih bisa ditarik lagi ke 1,5. Dan itu sampai 2030 adalah window kita buat beraksi, salah satunya dengan ini. Makanya ada skema yang sekarang lagi hot banget kayak perdagangan karbon gitu kan. Itu ngejar target-target itu sebenarnya. Jadi probably my question is, what is their effort untuk mengurangi emisi karbon mereka? Like oil and gas industries, coal industries. What should be their responsibility? Jadi kayaknya you hit the sweet spot. Jadi yang pertama sebelum kita ngomongin perdagangan karbon tuh kita harus ngomongin kewajiban ngurangin karbon yang paling gede itu ada di tangan siapa sih? Ya di tangan emitter dong, ya kan? Kalau kita doang yang ngurangin, kali apa namanya
berkurangnya. Nah, mereka itu jadi yang pertama, the government needs to set an obligation, kewajiban buat industri. Misalnya kalau di kita ada yang namanya sektor-sektor apa sih yang harus ngurangin itu, kalau ada kehutanan, energi tuh yang kalau secara global energi yang paling gede ya, tapi kalau di Indonesia kehutanan, ada sampah, ada juga industrial process and product use yang tadi kamu bilang, industri semen, batu besi baja. Nah, itu harus ngurangin emisi dengan upaya sendiri dulu sebelum dagang. Caranya apa? Yang tadinya pakai coal mungkin switch ke renewable energy, ke kayak wind, pembangkit listrik tenaga surya, solar, geothermal. Jadi ada renewable energy yang bisa menggantikan penggunaan bahan bakar fosil. Itu yang kata IPCC hal pertama yang harus dilakuin. Before we do anything, before we talk about carbon trade atau apapun itu, kewajiban ngurangin emisi dengan upaya sendiri itu yang harus dikejar. Dan itu pathways-nya udah ada, kayak kamu mau aman nih di 1,5 derajat, IPCC sudah ngasih ini loh jalannya, kayak kalau masuk surga gini loh gitu kan. Kalau mau masuk surga gini. Nah, pathways-nya itu beneran oil and gas itu harus di phase out. Pokoknya semua fossil fuel harus di phase out. Hutan yang tadi ditebang, dibakar, lahan gambut dikeringin, kebakar, itu we need to stop. We need to halt forest loss and then reverse it. Tanamin lagi yang gundul. Jadi pathways-nya udah ada. Itu pertama dulu yang harus mereka lakuin. So aku pernah dengar kata-kata ini, perdagangan karbon. So this sounds bizarre to me. Karena kalau perdagangan karbon kan artinya yang didagangkan karbon ya. I mean, did I even get it right? It sounds so bizarre, right? It is to me too. Yeah. Jadi, what's your take on that? Aku mau tahu itu. Like, what even is that? Do you know? Nah, ini menarik karena sebenarnya perdagangan karbon itu satu, dia tuh kan mekanisme pasar yang katanya bisa membantu nurunin emisi. Katanya bisa ngasih the right nudge untuk para pelaku pasar dan industri, pelaku bisnis, bahkan individual buat nurunin emisi. Nah, apa sih yang diperdagangkan dalam perdagangan karbon? Kalau kita kategori ini tuh bisa ada dua. Yang satu, kamu jual beli izin buat ngeluarin emisi karbon. Kebayang nggak? Oh, jadi yang didagangkan tuh izinnya the untuk right to pollute, the right to emit. Itu yang satu skema. Kayak do you have a vice, kayak kecanduan game mungkin atau apa gitu? Yeah, something like that ada. Ya, enggak satu hal yang sangat tidak baik ini. Kamu berat banget kalau kamu harus cut it at once. Nah, kamu tuh kayak, oh come on, ayolah kasih aku izin sebulan 10 ya, gitu, 10 kali ya sebulan. Enggak, kamu sebulan 5 kali. Oke, 5 kali. Misalnya anggap aja bolak-balik ke Las Vegas gitu lah pakai pesawat terbang, which is so. Nah, 5 kali itu, kamu tuh ngitung, nah tapi saya mau 7 kali tahun ini bolak-balik ke Las Vegasnya, gitu kan, pakai pesawat. Aduh, saya mau beli deh izin buat bolak-balik itu. Jadi kayak the right to pollute atau the right to emit dari orang lain yang berhasil menahan diri untuk nggak melakukan itu. I can mention other vices, tapi nanti banyak political incorrect karena kamu Gen Z. Jadi kayak izin buat melakukan sesuatu yang nggak baik, intinya gitu lah ya. Nah, itu namanya perdagangan emisi atau emission trading. Kita sering juga bilangnya cap and trade. So you have a cap. Pokoknya bulan ini anggap aja ke bioskop bolehnya cuma 5 kali ya gitu. Tapi aku mau 10 kali. Dan ternyata kamu emang nakal 10 kali. Nah, kamu harus beli izin untuk ke bioskopnya ini 5 kali dari orang yang ya udah saya jadi anak baik aja di rumah. Oh my god. Nah, satu itu namanya perdagangan emisi atau cap and trade. Jadi kita jual beli allowance-nya. Allowance to emit greenhouse gases, to emit carbon. Nah, itu yang itu, dan yang di Indonesia ini dilakuinnya di
pembangkit listrik. Kamu tahu pembangkit listrik PLTU pernah dengar? Yes. Pembangkit listrik tenaga uap powered by coal, batu bara, itu kan emisinya gede banget tuh. Dan itu salah satu emisi terbesar. Nah, mereka tuh cuman diizinkan tuh mengemisi sampai segini misalnya. Yes. Nah, bahasa teknisnya tuh panjang banget. Persetujuan batas atas PT BAE untuk pelaku usaha, PT BAE PU gitu ya. Itu allowance. 1 unit itu kamu boleh ngeluarin 1 ton CO2. Kalau kamu mau ngeluarin 1 juta ton, kamu harus beli 1 juta unit atau punya 1 juta unit. Oke. Awalnya pemerintah bakal ngasih allowance. Like your daddy gives you a permission slip for some advice gitu ya. Oke. Gitu kan. Pertama tuh dikasih, oh kamu perusahaan ini 300 ton ya gitu. Ya. Sama-sama itu. Nah kemudian ternyata dia 700 ton, dia harus beli yang 400. Belinya dari perusahaan yang berhasil nurunin emisinya dong. Iya. Atau dia nanti beli dari bursa karbon itu. Ada yang namanya bursa karbon. Itu tapi satu jenis dulu. Iya. Yang kedua adalah namanya offset. Have you ever heard about it? Offset emisi credit, something like that. Ya, kreditnya namanya credit Bukan offset. kalau bola itu ya. Offset, tapi bahasa Sundanya offset. Iya benar. Kalau di bahasa Sunda itu offset. Oke. Nah, jadi kalau offset, kalau yang satu perdagangan emisi, the cap is assigned to you sama pemerintah atau otoritas, itu wajib kamu taati. Kalau kamu nggak beli itu tuh batas atas emisi, nggak beli itu cap, kamu bakal kena pajak atau mungkin bakal kena punishment lain. Nah, itu namanya compliance market. Oke. Nah, ada yang offset market, kamu nggak punya kewajiban apa-apa, tapi misalnya individu ya, aku tuh merasa bersalah, kemarin udah naik pesawat bolak-balik, gitu kan ya, kok itu market lagi. Nah, terus malah, itu banyak banget duitnya. Oke. Udah gitu, aku mau beli kredit offset dari proyek yang nanam pohon. Oke. Temen aku waktu itu pernah punya net zero wedding. Jadi emisi dia dari buat That's interesting. honeymoon. Kamu mau net zero wedding? Enggak, bentar. Ini net zero wedding, come on. Iya, kalau Coldplay kan net zero concept ya. Iya. Kalau dia kayak, aku pokoknya akan ngitung emisi aku, honeymoon aku, mungkin makanan aku yang tersisa dan lain-lain. And then I buy offset credits dari ngejagain pohon atau nanam pohon kayak gitu. That's offset. Jadi ini agak absurd juga buat aku. Jadi aku tuh nggak bisa deh ngurangin dosa aku semuanya. Kamu boleh nggak jadi anak baik? Nanti kebaikannya buat meng-offset dosaku gitu. Oke, like teknik. Sounds like me and my brother. Yeah. So their kindness will offset your apa? Itu sudah terjadi offset market and it's voluntary biasanya. Jadi kalau di regulasi Indonesia pengurangan emisi di satu tempat itu mengimbangi atau compensating for emisi di tempat lain. Oke. Itulah offset. Sekarang udah lumayan banyak individuals yang kayaknya merasa bersalah gitu, mereka udah ngeluarin emisi karbon banyak terus nyari offset. Nah, tapi ada masalah juga di situ karena kalau kita gampang belinya untuk menghapus kan, that's my concern juga. Kalau misalnya gampang belinya terus say harganya murah gitu ya kan, mereka kan jadinya ya udah bodo amat, tinggal bayar doang. Exactly. Ya kan? Mungkin aku juga itu yang aku lakukan, cuma 200 perak ini gitu. Daripada instead of aku mikirin kayak aku ngurangin plastik gitu kan ya, atau misalnya aku jadi nyunda. Daripada kayak bulan ini aku akan pakai angkutan umum terus gitu, nggak pakai mobil. Instead of thinking of ways to reduce our emissions drastically that we need, kita malah gampang aja beli offset. Itu salah satu kelemahan terbesar sih menurut aku dari skema perdagangan karbon yang offset ini. What do you think is another weakness of this perdagangan karbon ini?
Like because I know that this is not gonna be just the perfect strategy kan. Dan it shouldn't be the main strategy kalau Yeah. menurut aku. Jadi tapi gini, pertama perdagangan karbon itu kan ada yang kita lakuin langsung, misalnya kamu sama adik kamu gitu ya. Yeah, yeah. Itu over the counter. Ada sekarang yang namanya bursa karbon. Bursa itu kayak exchange ya, tempat orang jual beli. Nah, yang diperdagangin di bursa karbon tuh namanya efek. I will not pretend I understand this Wall Street economy, tapi sejauh yang aku tahu jadinya tuh yang itu bisa sekuritisasi gitu ya, dia bisa diubah menjadi sebuah instrumen finansial yang kemudian terlepas aja gitu dari proyek penurunan emisi atau aksi penurunan emisinya yang beneran. Ini gimana ya cara ngomongnya? Misalnya gini, aku pribadi ngelihat untuk perdagangan karbon yang langsung aja, apalagi yang offset, kita tuh harus benar-benar merhatiin bener nggak sih itu proyek yang kamu kemudian ngeluarin kredit offset itu benar-benar menghasilkan penurunan emisi yang nyata, benar. Karena ternyata banyak laporan dari The Guardian, banyak laporan Cambridge University bilang bahwa pas diselidiki itu ternyata penurunan emisinya nggak semuanya real. Ada yang dalam tanda kutip it's just like hot air. Jadi nggak ada transparansinya gitu. Transparency is lacking satu, dan juga metodologi ngitungnya, apalagi misalnya kamu nanam pohon nih ya. Kalau aku nggak atau jangan nanam pohon itu, kamu ngejagain hutan. Pokoknya kalau nggak aku jagain ini hutan tuh bakal habis tahun depan. Tahun depan, nah itu kita jadiin baseline. Misalnya 10 tahun lagi habis. Padahal kalau nggak kita jagain, mungkin aja tuh nggak akan kenapa-kenapa. So it's like itu baseline-nya adalah habis di 10 tahun depan. Kemudian pas 10 tahun ini ternyata nggak habis gitu. Nah ada delta kan, dan itu yang jadi ngehasilin carbon credit. Tapi itu tuh kayak digede-gedein gitu. Jadinya tuh kayak so it does not represent real emissions reduction. Bahayanya apa kalau kamu pakai offset tadi? Kamu ngerasa kayak I feel good, aku udah nge-offset, sekarang aku mau baru. Iya. Aku mau 2 kali tripnya. Jadi it gives us a sense of complacency, seolah-olah kita ngurangin emisi padahal the atmosphere doesn't see a reduction, terus naik. Yang kita butuhin itu adalah kita sendiri cut our emissions. Nah, perdagangan karbon bisa ngasih insentif karena mereka dapat cuan dong. Iya. Akhirnya ya udah deh, kita bikin yuk project-project penurunan emisi gitu. Kita switch yuk, kita bikin yuk project renewable energy. Kita jagain yuk hutan karena bisa diduitin nih. Itu jadi insentif buat mereka. Satu, bener-bener ada nggak sih real emissions reduction? Kredit karbon yang di kredit offset itu berkualitas atau enggak sih? Kalau yang tadi cap and trade perdagangan emisi, your daddy's permission itu longgar apa ketat sih? Kalau longgar mah sama aja bohong. Iya. Bisa ditawar nggak? Iya, bisa ditawar nggak? Atau jangan-jangan kalau sekarang yang allowance itu yang persetujuan batas PTBAU PU itu bisa ditetapkan oleh menteri langsung, bisa juga diusulin sendiri sama pelaku usahanya. And if there is no transparency, bisa jadi itu longgar. So in order for that to work, to reduce emissions, itu harus ketat dan kemudian lebih ketat lagi. Oke, bulan ini kamu 10 kali ngelakuin ini ya. Tapi bulan depan cuma 5 kali, bulan depan 1 kali, and then you change your lifestyle, you change your behavior entirely. Itu that's the point. Nah, jadi itu untuk yang tapering off ya. Gradual tapering off, sama sebenarnya kalau di sistem-sistem yang udah maju kayak Uni Eropa, EU Emission Trading System, itu nggak dikasih cuma-cuma lagi allowance-nya. Kamu harus beli melalui lelang. They auction it off. But daddy, I want to go 5 times. Ya udah, kamu beli, dan itu mahal. Sekarang tuh kayak udah 60-70 euro per ton gitu. Karena itu mahal, nggak jadi deh, mendingan aku nggak pergi gitu. Itu yang kayak itu kita di-nudge dengan disinsentif harus beli yang mahal itu. Akhirnya kita mengubah, mendingan gue renewable energy aja deh daripada harus beli allowance gitu.
Nah itu yang langsung aja banyak banget nitty-gritty-nya yang kalau itu nggak kejadian, misalnya kalau nggak ada target penurunan emisi yang ambisius dari negara, kalau metodologinya longgar, kalau allowance-nya banyak, itu aja nggak ngurangin emisi beneran, tapi atau nggak ngebantu banyak gitu ya. Nah yang bursa karbon ini kalau lebih banyak lagi if-nya gitu kan, karena nggak cuman si carbon offsets namanya, kalau kita SPEGRK, sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca yang dijual beliin tuh ya, atau yang tadi CAP, PTBA, EPU, itu nggak cuma itu aja yang diperdagangkan, tapi dalam bentuk efek dan derivatif tadi. Kamu pernah nonton Wolves of Wall Street atau pernah nonton The Big Short nggak? Nggak. Aku bahkan nggak tahu. Jadi itu ada berbagai macam produk turunan dari sebuah aset, misalnya asetnya tuh penurunan emisi gitu ya, yang dihasilkan apa sebuah project. And then you turn it into derivative securities. Yang aku tidak akan pura-pura tahu gitu karena I don't understand. Tapi kalau kasusnya dulu yang di film ini The Big Short, kamu tahu subprime mortgage crisis, yang krisis finansial tahun 2008? I've heard of it. Investment banks hancur, AIG bangkrut, Goldman Sachs, apa namanya? Iya benar ya. Something like that. I've heard. I'm not literate in Wall Street economy. Nah, itu pokoknya hancur banget. Kenapa sih? Karena apa coba yang mereka jual? Jadi kamu misalnya mau beli rumah, kamu ngutang dong. Kamu ngeredit, kamu mortgage. Padahal dan si mortgage itu beratusan ribuan surat-surat utang itu dijadiin security. Yang bisa di trading di bursa efek waktu stock exchange. Ya kan? Nah, itu istilahnya I would not even go there gitu. Kalau nggak salah mortgage backed securities. Udah gitu si mortgage backed securities itu digabung-gabungin lagi, dijadiin derivatif yang lain namanya collateralized debt obligations. Utang kredit motor orang, kredit mobil orang, itu ditaruh di situ. Terus iya, dan terus jaminan buat another credit gitu. Iya, jadi jaminan buat derivatif yang lain, insurance against that, namanya credit default swaps. Itu kayak aku aja kayak udah apa. Nah masalahnya adalah jadi mereka dapat keuntungan dari transaksi itu, dari bikin securities itu, dapat komisi kalau ngejualin itu. Jadi uang menciptakan uang, tapi nggak ada barangnya yang real. Jadi itu tuh jadi bubble. Itu aspek gelap dari bursa karbon atau perdagangan karbon yang derivatif, itu adalah bubble atau jadinya buat spekulasi aja, bukan buat nurunin emisi. Like you lose sight of the goal. Jadinya kalau tidak diatur ketat banget. Dan kalau nggak transparan, kalau nggak ada public oversight, kalau nggak ada yang menghukum mereka, gitu. Jadi aku bahkan nggak, I'm still trying to wrap my head around it. Akhirnya karena yang surat-surat utang itu, mortgage itu jelek, banyak yang jelek, tapi kemudian berkonspirasi sama credit rating itu seolah-olah bagus, banyak yang beli dong, termasuk our pension funds gitu. Ketika orang-orang nggak bisa bayar kredit rumahnya, semua the house of cards just like tumbled down. Dan akhirnya guru-guru, lansia-lansia yang punya pension, their pension funds were wiped out. Sedangkan yang udah yang udah mengumpulkan profit dari transaksi, dari apa segala macam, ya udah mereka nggak jatuh miskin, nggak apa. How is it fair? Do you think? Wait, sorry? Fair, like it. I mean, terus kayak apa hubungannya sama penurunan emisi yang nyata? Aku juga masih bingung sih. Maybe someone could enlighten me. Tapi ada aspek gelap itu yang kalau kita nggak kayak tadi ya, nggak transparan, nggak ketat, nggak melibatkan public oversight, ada kolusi, korupsi dan nepotisme dan segala macam, ada conflict of interest antara pemain-pemain itu, ya akhirnya mereka si dagang karbon just to make money, and then it becomes a bubble economy dan bisa meletus. Padahal terus kita nggak ada yang ngecek juga, ini proyek penurunan emisinya masih jalan gak sih? Ini PLT Suryanya jangan-jangan udah rongsok, ini jangan-jangan hutannya udah dibabat. Aku jadi mikir juga kan. So wait, just checking.
this perdagangan karbon ini tuh plannya tuh diintroduce kepada dunia tuh like tahun berapaan sih? Perdagangan karbon ya. Like just to confirm. Interesting. Kalau yang cap and trade itu pas ada perjanjian internasional namanya Protokol Kyoto. Itu 1997 kalau nggak salah, dia entry into force-nya 2005. Jadi negara-negara maju bikin perjanjian turunin emisi ya. Ya. Ya, gitu kan. Amerika kemudian bail out, dia nggak pernah menandatangani. Misalnya apa ya, Prancis. Kamu dikasih cap segini. Dikasih cap, tapi capnya ditentuin sama si perjanjian ini. Dan mereka bisa trading. Aduh, apa namanya, aku nggak sanggup, aku beli aja ya, izin kamu gitu kayak gitu. Itu ada. Yang kita pikirin sekarang, loh, dari 97 solusi ini menganggap masalah kita yang kita punya ini sebagai emergency atau enggak? That's a great point. Iya kan? Kamu dari berdekade-dekade ini ngapain aja? Iya. Teman-teman yang muda itu punya perspektif yang seger itu, dan I respect that. Karena kamu tahu Greta Thunberg kan, waktu dia 15 tahun yang dia memulai Fridays for Future dan mogok sekolah itu, climate strike. Oh, climate strike ya. Dia mogok sekolah segala macam. Dia nggak peduli kayak, but it will hurt the economy, bla bla. No, our house is on fire. Ya kalau kata scientist, kamu phase out fossil fuel sampai 95%, phase out coal entirely gitu kan ya. Dan switch ke renewables energy, kenapa nggak kita lakuin gitu? Iya. Nah, that I respect that. I'm older gitu, jadi aku sudah, pikiranku sudah convoluted gitu, dan juga udah terpolusi sama ya tapi gimana ya di ekonomi ya, tapi itu ya, jadi kayak I respect your opinion bahwa ngapain aja lu dari tahun 90. Iya kan. So you think it's a distraction? I'm not. Oh well. I don't know. It could be somehow. I don't know. It feels like it's not doing a fast. It's not solving it fast. Ini menurut aku climate change is an emergency karena every day. I mean, I just heard the news bahwa we just hit 8 billion people. Did you know that? Wow. Okay. That's worse. That's worse by the way. Karena kita kemarin-kemarin mikirnya kan di dunia ini udah ada 7 miliar orang, aduh, ya kan? 8. Tapi sekarang 8. Kayak 2050 UN tuh memprediksi akan 11 billion. Seriously? Oh my god. Kecuali ada Thanos ya. Oh iya, Thanos. Ya kan? Tapi aku cukup mau kayak ada agak counterpoint. It's not bukan hanya numbersnya, tapi ketidakadilan di antara itu. Ada yang kayak 1% atau 10% of households yang mengemit lebih dari 50%. Itu kata IPCC, 10% rumah tangga di dunia itu emisinya lebih dari 50%, dan yang paling bawah itu nggak ngapa-ngapain tapi kelelep gitu. Jadi, and these guys, the 1%er itu, mereka lah yang stands to gain most profit dari the whole instrument itu juga kan. Karena gitu. Wall Street ekonomi ya, bursa karbon itu harus ada modalnya, harus ada pengetahuannya, harus ada connectionnya di situ ya. Mereka yang akan ngambil untung cuan kayak gitu kan. Mungkin akan bikin derivatif eksotik yang kita bahkan we cannot even begin to understand. Nah, tapi itu OJK punya power, otoritas jasa keuangan, buat makanya buat aku tuh, karena I'm older gitu ya, mungkin lebih kompromistis gitu kan. Kompromistis tapi kayak okay, let's think about what their arguments are gitu, kayak OJK punya power untuk oke, jangan biarin itu jadi spekulasi. Tapi emang buat mereka yang oke, aku mau nurunin emisi, aku cuma bisa nurunin emisi segini, tapi aku mau segini, nggak apa-apa ya, aku beli dulu gitu sekarang. Tapi aku akan terus berusaha. Itu jadi ya, kalau bisa ngejagain itu nggak buat spekulasi, tapi buat hedging aja, hedging resiko dan lain-lain, it can have a function. Tapi kalau spekulasi sama profit cuan itu jadi tujuan utama dan institusinya korup,
we don't have a home. And kan? you should continue voicing that, bahwa kita butuh yang cepat, nggak banyak fafifu was securities back something, tapi kita butuh phase out fossil fuel, renewable energy, stop deforestasi, stop bakar gambut, keringin gambut, stop food loss, stop food waste, change our energy system, change our food system. Kita sebagai individu mungkin lebih sadar, tapi juga sistem yang bikin makanan kita kan kayak, kita kan nggak tahu pakai listrik ya, gimana caranya aku pakai listrik ini nggak jadi dari batu bara gitu ya. Ya kan? Jadi I need you dan teman-teman muda to continue voicing this. Thank you. So what I'm saying is that, and what I'm asking is that, do you think Indonesia is ready? Do you think Indonesia is even objective enough to give allowances atau kasih sebuah perusahaan besar yang menawarkan minta kredit kan ini allowance ya allowance terus are they even ready to be objective about it gitu loh. Oke, kalau kata aku sih masih banyak PR banget yang harus dikejar ya. Maksudnya mau nggak mau it's coming. Ya kan? Di berbagai belahan dunia it's already there. Indonesia kayaknya bakal ada juga skema ini gitu. Tapi PR-nya tuh mulai dari yang tadi mastiin itu allowance-nya ketat. Batas atasnya ketat. Mastiin itu transparan. Mastiin itu nggak jadi celah korupsi baru. Nah itu kayaknya gimana dengan perkembangan kebijakan Indonesia saat ini, mungkin kamu bisa nilai. Mulai dari situ perketat dulu kewajibannya. Kemudian banyak banget infrastruktur yang harus ada dulu. Kita harus punya sistem registry buat mencatat si karbon itu. Namanya SRN, PPI, Sistem Registry Nasional Pengendalian Perubahan Iklim. Itu aja belum siap kalau setahu aku. Kita butuh sistem MRV, gimana menghitung, memeasure, mereport, memverification beneran ada pengurangan emisi di satu proyek yang bisa diterbitin kredit karbonnya. Itu pun harus transparan, harus bisa publik tuh harus bisa ngecek beneran nggak sih ini gitu terjadi penurunan emisi dan kreditnya tuh phantom atau beneran kayak itu. Jadi itunya aja harus ada dulu. Ya kan? Nah, kemudian lagi untuk yang bursanya sendiri peraturan PJO kan namanya, peraturan otoritas jasa keuangannya udah ada, tapi masih ditunjuk nih siapa nanti yang akan menyelenggarakan si pasar ini, si bursa ini. Apakah ini BEI, Bursa Efek Indonesia, pernah ke sana? Atau ada lagi namanya ICX, ICBX gitu, ada satu lagi. Jadi itu dulu belum ditunjuk nih. Nah, kalau udah ditunjuk, infrastruktur tuh banyak banget di dalamnya yang aku nggak paham. Jadi tapi kalau buat aku dari sisi sudut pandang aku, sebelum kita masuk ke nitty-gritty bursa karbonnya, efeknya, derivatifnya, segala macam, yang itu arena tersendiri yang kita publik harus dikasih ruang buat oversight. Pokoknya intinya itu adalah di satu sisinya yang menghasilkan kredit karbonnya juga belum transparan gitu. Proyek-proyek yang dikasih perizinan, apakah itu nyerobot lahan masyarakat, apakah itu ngebatasin akses masyarakat ke hutan, masyarakat tahu nggak lahan mereka dijadiin proyek offset misalnya. Karena if you heard in the news, ada masyarakat yang udah nolak karena mereka nggak di FPIC gitu ya, mereka nggak diminta konsennya, tiba-tiba ada izinnya gitu. Dan itu sayangnya masih jadi business as usual di Indonesia. Makanya masih banyak banget konflik sama masyarakat gitu. Pemerintah tuh bikin banyak kebijakan juga untuk mengoreksi itu. Yang kayak gitu terus. Well, I haven't mentioned this, but I think I should. Jadi who stand to gain of the most from these schemes?
adalah mereka yang emang udah privilege, yang mereka yang punya banyak lahan dan hutan, mereka yang punya konsesi, perusahaan-perusahaan besar yang emang udah nge-land bank, nabung buat bikin project yang menghasilkan offset. Masyarakat bisa berpartisipasi, but only to a certain extent. Jadi kayak ketimpangan ini tuh PR banget ya gitu. Kalau mau ini adil, kalau mau ini beneran nurunin emisi, banyak banget yang harus diberesin dulu. Jadi jangan cuma euforia sama ujungnya gitu. I know. Tapi kalau misalnya, if you ask me, karena investasi mau nggak mau pension fund kita di saham nggak sih? Pension fund kita tuh di efek gitu. Dan mungkin ada derivatif yang kita nggak ngerti gitu. Kalau besok ada produk karbon di situ, apakah aku bakal beli? But I don't think so. Karena aku nggak tahu ini yang menghasilkan ini beneran enggak, proyeknya kayak gimana. Itunya tuh kayaknya aku nggak akan beli. Kayak aku mungkin beli perusahaan yang aku tahu ada perusahaannya gitu. Gitu. Jadi bener, I cannot emphasize is more bahwa sebelum kita euforia sama yang bursanya karbon ininya, kita harus mastiin infrastruktur yang di hulunya bener. Alright. Kau, I don't know. Aku mungkin my another question is that, do you think ada alternatif nggak sih untuk solusi? Maksudnya ada solusi alternatif nggak sih kalau misalnya mereka ini, kalau this bursa carbon thing in our country, I don't wanna say fail because it hasn't happened yet, but probably has the chance to, but tapi I imagine there's another solution, right? There's another solution that could be not yang luring the perusahaan besar ini agar mereka tracking their emissions sehingga reducing. Aturannya udah ada loh. Jadi pelaku ada di Perpres 98 2021 itu sebenarnya pelaku usaha itu atau kegiatan itu harus menginventaris emisi mereka berapa. Kemudian harus melaporkan itu. Kemudian mereka harus melakukan upaya-upaya untuk menguranginya. Nah, makanya dibukalah celah bisa memperdagangkan itu supaya mereka mau melakukan itu. Nah, yang belum ada adalah enforcement-nya kayak gimana nanti. Gitu. Dan jangan lupa perdagangan karbon itu bukan satu-satunya carbon pricing mechanism. Ada yang namanya pajak karbon. Carbon tax. Jadi kalau kayak mungkin pajak dosa gitu ya, kalau kamu misalnya ngeluarin karbon banyak ya kamu harus bayar gitu ke pemerintah. Nah, kayak gitu. Ada juga namanya results based payment. Jadi kamu bener-bener menurunin emisi dulu, udah terverifikasi, and then negara maju bakal memberikan uang gitu, tapi nggak diperjualbelikan ya gitu. Nah itu ada alternatif loh gitu. Nah kalau misalnya teman-teman nanti jadi pemimpin, ya mungkin kalian bisa pokoknya command and control. But what do you think? Do you have any solutions atau pemikiran juga kayak menurut kamu kayak apa sih perdagangan karbon ini, kayak kalau bisa in your mind? You know what? I think I feel like kita udah working. I don't know. Say NGOs yang anyone yang tahu climate change is happening, yang merasa bahwa this thing is real, ya kan? We already know that we're racing against time, and we cannot. I'm not saying we cannot, tapi lebih kayak persuasion doesn't always work. Kalau misalnya someone is sticking with what they think and sticking with what they believe. Kalau misalnya climate change is not real, this is
media ini, you heard all the excuses, right? Nah, I feel like the only, what do you call it, enforcement, the only way that we can get to these kind of people yang sebenarnya mau mereka percaya atau enggak is I guess the government. Karena menurut aku mereka so yang aku tahu ya, kita sebagai manusia, one thing that I know is that if you were born in a country, if you were born anywhere, yang aku tahu juga adalah you're also under a government. You're also a citizen. So even if you're, I don't know, even if you don't have any documents atau apa ya kan, you're still someone who you're still a human. You're still someone yang under the watch of a country ya kan. Jadi pemerintah harus enforcing itu. Meskipun nggak percaya, kayak bahkan pas corona kemarin kan bahkan ada yang nggak percaya itu terjadi kan. Ya, dan tapi lihat sekarang kalau dilihat kan say some people yang nggak percaya kalau corona exist, mereka itu sampai sekarang masih hidup karena what? Negara harus maksa mereka kan untuk pakai masker, mau vaksin gitu-gitu segala ya kan. So in the end, kalau kamu percaya atau enggak, kalau kamu nggak mau berkontribusi untuk mengurangi atau enggak, I believe that someone or a system can have these like punishments, or can have these like I don't want to say threat, but more like can hold something against you supaya you have effort to reduce. Now I'm really happy to talk to you about this. I was really happy. And this was a great discussion, by the way. Now, teman belia, jadi dalam rutinitas hidup manusia zaman sekarang, behavior kita akan behavior kita akan mengeluarkan karbon, dan inilah yang disebut emisi karbon. Nah, upaya-upaya kita bisa dilakukan dengan cara apa aja, tapi salah satunya adalah perdagangan karbon. Well, it's actually up to the perusahaan besar-besar, tapi ya, well, it's just one of the efforts. Anyway, my hot take is that, you know, menurut aku sih, it's a good strategy, I guess, in theory. This market, I feel like it's a good idea. It had to be, you know, coming from a good intention dan sebagainya. Tapi what happens if you know, if this solution, like I said, doesn't treat the problem as an emergency? Karena kayak apa yang aku bilang ke Kanggi hari ini, kalau proposal solusi ini udah gelarkan dari tahun 97, lalu where's the change? Why does it keep rising? And kalau sekarang aja udah 1,2 Celsius global temperature-nya, then what are we doing, ya kan? Nah, I feel like as humanity, as one of the race, I guess, salah satu ras mamalia yang
I guess berkontribusi ke climate change yang paling utama, aku juga merasa bahwa kita tahu betul kalau kita under pressure. Contohnya waktu corona kita 2020 disuruh pakai masker, gampang banget, semua orang langsung beli masker, supermarket habis langsung, transisinya 3 bulan udah semuanya udah langsung get used to it ya kan. Kalau mau ke supermarket ya tinggal seminggu sekali doang, ya kan. And it took them 3 months just to do that, probably, I don't know. Tapi transisinya ada gitu loh. Dan disitulah kita tahu under pressure bahwa we could die any moment now. Dan kenapa di saat it looks invisible, gak ada wanginya, gak ada warnanya, dan udah terjadi bertahun-tahun sejak industrial era, right? So itu kayak kita udah mulai sadar tuh ya 80 tahun 80 udah sadar. Dan dari era industrial itu ya, why don't we treat this as an emergency gitu, karena ini risingnya cepet banget juga gitu loh. Dan kalau kita mau transisi ke clean energy atau sustainable living gitu kan, we have to treat the problem as an emergency, lalu kita juga harus practice solusinya dengan cepat. That's what I think. So, setuju banget. Thank you for that voice. Oh my god. Ini sedih ya. Karena aku juga I just heard the news, kita udah breach 1,5 derajat bulan Juli 2023 kemarin, tapi cuma untuk sebulan. Kalau breachnya nanti udah 20 tahun, 10 tahun, itu berarti we're officially above that safe levels. And I just heard yang Profesor Rockstorm yang planetary boundaries itu, kan ada berbagai planetary boundaries, kayak ada operating safe space. Kita manusia itu udah breached, kecuali cuman 3 poin gitu. Land system use, rumah konsentrasi CO2 itu udah breach. Jadi we have congratulations, we have ruined our earth systems. Welcome. Ya begitulah, tapi ya begitulah. Nah, okay, what an interesting conversation with you, Kanggi. Masih rolling ya, maaf. What an interesting conversation. I've never formed an opinion as fast as I could kepada materi yang sangat baru juga pada aku, yang introduce kepada aku. Dan terima kasih banyak untuk Kanggi. Dan jangan putus harapan, jangan tetap. Thank you so much. I don't want to ruin someone as bright as you. Jadi semoga kita masih punya semangat. Yeah, thank you. And well, I want to thank you for sharing and coming here. Then I want to thank you as well for telling me all this. Karena in the end, these people yang watching, they're also fighting for their future, and somehow they just know something, they just learn something from you, and one day if they happen to be the person who changes our future, maybe you will. And if these people yang menonton teman belia kita happen to be learning something from you today and changing the world and taking action from now on, then they have you to thank for. They have, and most importantly, they have themselves to thank for. So yeah, interesting conversation, right? And anyway, terima kasih untuk teman belia, terima kasih untuk crew production and shooting. Okay. Teman belia itu maksudnya dari Okay, aku Sade, MC kalian, dan I'm logging out. Thank you so much for today.